IKN-nya dengan Perpres, ya gubernur kan namanya gubernur DKI, DPRD-nya DPRD DKI, ya kemudian yang lain juga DPR RI, DPD RI, daerah pemilihan DKI. Tapi begitu undang-undang nanti, Perpres keluar, status ibu kotanya pindah ke IKN, maka nama gubernurnya nanti bukan gubernur DKI, tapi gubernur DKJ. Hal senada disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Ia menjelaskan hingga saat ini ibu kota negara masih di Jakarta dan belum secara resmi berpindah ke IKN Nusantara. Hal itu dikarenakan Presiden Prabowo Subianto belum menandatangani keputusan Presiden atau Kepres. Menhub mengatakan, nomenklatur Jakarta masih tetap sama dan akan diubah apabila sudah resmi menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Undang-undang ini berlaku sejak ditandatanganinya keputusan Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota. Jadi sepanjang Kepresnya belum ditandatangani, artinya ibu kota Republik Indonesia itu adalah DKI Jakarta. Ya kan? Jakarta maksudnya. Nah, karena itu kita mengantisipasi bahwa jangan sampai nanti begitu Kepres ditandatangani, sekarang kan pemilihan masih gubernur DKI Jakarta. Tapi kalau nanti perubahan nomenklaturnya setelah Kepres kan harusnya gubernur daerah khusus Jakarta, ya kan? Sebelumnya, DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ menjadi usul inisiatif DPR. Dari Jakarta, Rona Marina Agustin Lawrence, Metro TV. Ketika para regulator masih berkutat dengan penyusunan regulasi untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT, produk impor tekstil ilegal terus membanjiri Indonesia. Langkah nyata jelas mendesak untuk dilakukan selagi industri tekstil berturut-turut menyatakan pilot, gulung tikar, dan PHK. Upaya pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil Indonesia semakin mendesak. Dalam kunjungan ke PT Sritex, Komisi 7 DPR RI menyatakan keprihatinannya atas kondisi industri tekstil Indonesia. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partawanan Daulay menyebut saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada dalam program legislasi nasional. Salah satu yang tengah digodok adalah pembentukan Panja Penyelamatan Sektor Tekstil Nasional. Jadi kita berharap apa yang disampaikan ini akan menjadi masukan dan referensi bagi Komisi 7 DPR RI. Nah, ada beberapa hal langkah-langkah yang mungkin akan kami lakukan sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini. Yang pertama, tentu nanti akan ada rapat internal di Komisi 7 untuk mengevaluasi apa yang sudah kita dapatkan dari kunjungan ini. Kala industri tekstil kita terpuruk dan regulator masih bergulat dengan regulasi, Indonesia terus dihantam oleh membanjirnya impor produk tekstil ilegal. Pada awal November 2024, Satgas Impor Ilegal menemukan adanya indikasi impor ilegal atas ribuan gulungan kain di kawasan Jakarta Utara senilai lebih dari 90 miliar rupiah. Di gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60.000 roll atau dengan nilai sekitar 60 miliar. Kemudian di gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat sebanyak 30.000
roll dengan nilai 30 miliar. Jadi totalnya sekitar 90 miliar. Nah, barang ini diduga ilegal karena tidak ada persetujuan impor, kemudian tidak ada laporan surveyor dan juga registrasi K3L. Upaya penyelamatan industri tekstil nasional sudah tidak bisa lagi menunggu berbagai rapat dan kajian, sementara industri tekstil dan produk tekstil berturut-turut menyatakan kepailitan, tutup pabrik, dan PHK. Pemerintah dan DPR harus secepatnya menentukan skema terbaik menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil yang pernah merajai Asia Tenggara. Tim Liputan Metro TV. Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mencanangkan agar Indonesia segera swasembada pangan. Swasembada pangan ditegaskannya harus direalisasikan dalam waktu cepat. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato awal jabatannya sebagai Presiden di sidang paripurna MPR pada Minggu 20 Oktober lalu. Tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membeberkan strategi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan di luar Pulau Jawa. Menurut Zulhas, agak sulit membuka lumbung pangan di Jawa saat ini. Garis besar strateginya, pertama memang kalau mengandalkan Pulau Jawa itu tidak mungkin karena lahannya terus berkurang. Sumatera juga banyak perkebunan sawit. Oleh karena itu memang masa depan untuk pertanian padi, gula dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba dikembangkan besar-besaran di Merauke. Kemungkinan pembukaan lumbung pangan berdasarkan klaster sedang dikaji. Misalnya, cengkeh dan coklat di Sulawesi, kopi, lada dan kelapa di Sumatera. Jadi tidak hanya beras, tidak hanya gula, tidak hanya jagung, tetapi juga komoditas protein unggulan di masyarakat kita. Mudah-mudahan dalam 5 tahun ini kita bisa dengan cepat untuk kita kembangkan sehingga kita bisa swasembada. Cita-cita Presiden Prabowo ini sudah lama menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Bahkan sejak Orde Baru, keinginan swasembada terus digelorakan. Tahun 1984, Indonesia pernah mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO atas pencapaian swasembada pangan. Waktu berlalu, tetapi setelah itu ketergantungan pangan dari luar kembali terjadi. Tim Liputan Metro TV.